Bab 903. Aku Ezikra. Karena Giselle baru saja sadar, jadi Kevin tidak terburu-buru untuk bertanya pada Rafael tentang Ezikra. Tapi Rafael tetap menepati janjinya. Sehari setelah Giselle sadar, ketika Kevin datang ke rumah sakit untuk memeriksanya dan selesai memeriksa, Rafael berkata, "Ayo keluar untuk bicara." Kevin menatapnya dalam-dalam, mengangguk dan keluar duluan. Rafael berjalan ke sisi tempat tidur dan berkata kepada Giselle yang bersandar di tempat tidur, "Aku mau bicarakan sesuatu dengan Kevin, jadi kamu yang jaga bayi kita dulu ya. Telepon aku kalau kamu butuh sesuatu." "Oke." Giselle mengangguk dan tidak bertanya. Kevin sedang berdiri di depan pintu untuk menunggu Rafael. Saat melihatnya keluar, Kevin berkata, "Ada kafe di sebelah rumah sakit. Ayo pergi," kata Rafael. Keduanya turun bersama, pergi ke kafe di sebelah rumah sakit dan meminta ruangan VIP. Setelah menunggu pelayan menyajikan kopi, mereka pergi ke ruangan VIP. Sebelum Kevin berbicara, Rafael sudah berkata, "Aku Ezikra Okto. Tuan muda ketiga pernah ambil rambutmu dan minta aku untuk tes DNA. Tapi data menunjukkan kalau kamu tidak ada hubungan darah dengan tuan muda ketiga. Aku juga sudah lihat foto Ezikra dan aku yakin kamu belum pernah operasi plastik." Kevin sedikit menyipitkan matanya dan menatapnya dengan dingin. "Kamu bukan Ezikra Okto." "Ya, bisa dibilang aku Ezikra dan Rafael Chris, tuan muda kedua dari keluarga Chris." Kata-kata Rafael membuat Kevin sedikit bingung. "Apa maksudmu?" Kevin bertanya dengan muram. "Yah, tapi mungkin kamu berpikir ini hanya fantasiku saja." Rafael mengaduk kopinya beberapa kali, meminumnya dan memandang Kevin yang duduk di depannya. "Apa kamu pernah dengar tentang reinkarnasi, atau yang bisa disebut kebangkitan jiwa?" Bola mata Kevin membesar dan menatap serius ke arah Rafael. Dia tidak berbicara dan memberi isyarat pada Rafael untuk terus berbicara. "Aku culik guru Kina pada malam pernikahannya dan kemudian meninggal dalam kecelakaan helikopter. Tubuh yang diselamatkan keluarga Okto memang milikku." Rafael berbicara dengan santai dan tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan kisah orang lain. "Setelah pesawat jatuh ke laut, aku pikir aku sudah mati. Tapi ketika aku bangun, aku menemukan jiwaku ada di dalam tubuh Rafael Chris." "Lalu apakah Rafael Chris mati?" Kevin bertanya dengan suara keras. "Meminjam tubuh orang mati untuk reinkarnasi hanya ada di novel." Atau Rafael melanjutkan, "Saat itu Rafael belum mati, jadi jiwaku berbagi tubuh yang sama dengan jiwanya. Ketika pertama kali aku masuk di tubuhnya, dia sangat menolakku dan selalu ingin mengeluarkanku dari dalam tubuhnya." "Tunggu, maksudmu saat itu dia belum mati, dan sekarang jiwa Rafael sudah mati?" Kevin terus bertanya. Rafael tidak menjawabnya tapi terus menceritakan tentang rahasianya. "Jiwa Rafael agak lemah dan dia sama sekali tidak bisa usir aku dari tubuhnya. Karena dia tidak tahu cara usir aku, beberapa hari kemudian aku tahu kalau Rafael adalah tuan muda kedua dari keluarga Chris. Jadi aku meyakinkannya kalau aku bisa bantu dia menyingkirkan pemikiran, dia hanya sampah, dan membuatnya punya pekerjaan yang bisa membuat semua orang memandangnya secara berbeda." Rafael selalu ingin membuktikan dirinya, tapi dia tidak langsung setuju dengan tawaranku. Tepat pada saat itu, ada orang datang memprovokasi dan mengejeknya, lalu dia setuju untuk membiarkan aku hidup di tubuhnya. Terus aku tahu kalau Rafael dikirim ke dokter karena keracunan alkohol saat pesta dengan teman-temannya. Mungkin karena mental dan fisiknya lemah, aku punya kesempatan untuk masuk ke tubuhnya. "Nah, lalu apa yang terjadi?" Kevin bertanya, menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengarkan. Rafael berkata, "Rafael mulai melukai tubuhnya karena keracunan alkohol. Setelah tubuhnya pulih, dia mengambil modal dan meninggalkan keluarga Chris selama dia punya konflik dengan mereka. Kamu juga sudah menyelidiki aku, dan harusnya kamu tahu apa yang terjadi saat aku meninggalkan keluarga Chris." "Lalu apa maksud perkataanmu, saat itu Rafael belum mati?"
Jadi sekarang dia sudah mati? Kevin bertanya lagi. Ya, Rafael tidak bisa menyembunyikan nada seriusnya saat berbicara tentang ini dan menurunkan matanya. Setelah keracunan alkohol itu, jiwanya melemah untuk sementara waktu dan kemudian pulih. Tapi 3 atau 4 tahun kemudian, jiwanya mulai lemah lagi dan hilang. Rasanya seperti, seolah-olah kamu sedang melihat orang yang seumuran denganmu menua dengan cepat. Seolah-olah 50 atau 60 tahun berlalu dengan cepat dalam beberapa tahun. Ketika Rafael mengatakan ini, dia berhenti sejenak. Lalu mengambil kopi dan meminumnya, untuk menahan rasa sakit di hatinya. Awalnya dia hanya memiliki hubungan kerjasama dengan Rafael Chris, tapi dua jiwa sudah berada dalam satu tubuh untuk waktu yang lama. Selain itu, meskipun Rafael disebut bodoh dan tidak ada bakat dalam bisnis, tapi sebenarnya dia baik dan menyenangkan. Lama-kelamaan, dari hubungan kerjasama mulai berubah menjadi teman, saudara dan bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Dia mengira Rafael Chris akan terus berbagi tubuh dengannya selama sisa hidupnya. Karena ada dua jiwa dalam satu tubuh, dia juga membahas topik pasangan di masa depan dengan Rafael. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menerima itu. Ketika satu jiwa mendominasi tubuh untuk melakukan sesuatu, jiwa lainnya akan menonton dan memutuskan untuk tidak menikah, atau hanya akan mencari pasangan untuk kebutuhan seksual. Setelah mengendalikan emosinya, Rafael melanjutkan. 2 tahun lalu Rafael menyadari jiwanya akan hilang. Jadi aku mengusulkan untuk datang ke kota Leicester, untuk melihat di mana aku lahir juga dibesarkan, dan kemudian aku datang ke sini. Ketika aku tidak memperhatikan, dia pergi ke perantara dan berkata ingin Villa keluarga Okto. Itu adalah bekas rumahku yang akhirnya menarik perhatian keluarga Okto, dan harusnya kamu tahu tentang itu. Ya, aku tahu. Kevin mengangguk. Setelah itu, aku pindah ke villa itu. Kemudian paman ketiga menemukan beberapa petunjuk, mengikatku dan memaksa aku untuk tahu tentang Ezikra. Saat itu aku bilang kalau aku adalah Ezikra, tapi tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku. Rafael tersenyum tipis, seolah-olah dia senang karena bisa mempermainkan banyak orang. Kevin berkata, kami tidak pernah berpikir kalau kamu akan reinkarnasi melalui tubuh ini. Lagi pula, hal semacam ini terlalu misterius. Dia berpikir bahwa identifikasi DNA adalah bukti paling kuat untuk membuktikan identitas seseorang. Ketika Kevin melihat hasil tes DNA, dia langsung melupakan dugaan kalau Rafael adalah Ezikra. Rafael berkata lagi, ketika aku pindah ke vilaku, Rafael kasih tahu aku bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia bujuk aku untuk berkenalan dengan keluarga Okto, tapi aku menolaknya. Bab 904, tiba-tiba tertarik. Rafael berkata lagi, ketika aku pindah ke vilaku, Rafael kasih tahu aku bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia bujuk aku untuk berkenalan dengan keluarga Okto, tapi aku menolaknya. 6 bulan setelah aku kembali ke Jerman dari kota Leicester, jiwa Rafael musnah dari tubuh ini. Selama waktu itu, dia terus mencari cara agar dua jiwa bisa hidup dalam satu tubuh. Tapi dia tidak bisa menemukan contoh dua jiwa yang berbagi satu tubuh. Namun, Rafael menemukan beberapa laporan seperti orang yang terlahir kembali menjadi orang lain. Tapi hanya ada beberapa kasus dan semuanya terjadi sebelum dia lahir. Beberapa orang dalam kasus itu sudah tidak dan tidak ada bukti kematiannya. Jadi dia tidak bisa menemukan orang itu dan tidak ada cara untuk menyelidiki keaslian laporan itu. Ketika Rafael merasa tidak berdaya, dia secara membabi buta pergi ke banyak tempat untuk menemukan dukun, penyihir dan sejenisnya. Tapi mereka melakukan hal yang sama seperti psikiater, hanya bisa memberikan kenyamanan dan penyembuhan spiritual saja. Tapi semuanya itu tidak benar-benar efektif. Terakhir kali, dia hanya bisa melihat Rafael menghilang dari tubuh ini. Apakah kamu pernah berpikir untuk memberitahu keluarga Okto? Kevin bertanya. Dia tahu mengenai dendam antara Ezikra dan Tuan Muda kedua.
Saat itu dia jadi tahu apa yang terjadi karena harus menyelidiki Ezikra. Rafael mengaku dengan jujur, "Ya, aku tidak pernah berpikir untuk memberitahu keluarga Okto. Apalagi waktu itu ada 2 jiwa dalam satu tubuh. Tapi sejak Rafael meninggal, meskipun jiwaku masih ada di tubuhnya, aku tidak pernah memikirkan itu. Dulu, sekarang dan selamanya identitasku adalah Rafael Chris, tuan muda kedua dari keluarga Chris. Sekarang identitasnya adalah Rafael Chris dan meskipun jiwanya adalah Ezikra, tapi dia ada di tubuh Rafael dan akan selalu hidup sebagai Rafael. Seperti kata pepatah, dia harus menyelesaikan apa yang dia mulai. Dan Kevin tidak punya ide untuk membujuk Rafael supaya mau memberitahu keluarga Okto. Sebenarnya ketika malam itu aku dan paman ketigamu datang ke rumahmu, aku hanya ingin menggunakan Giselle untuk mengancammu dan tanya tentang Ezikra. Paman ketigamu minta bantuanku untuk cari cara mengetahui rahasia soal Ezikra. Karena aku pernah bantu dia, jadi aku akan kasih tahu paman ketigamu soal ini. Kata Kevin serius dan langsung menuduh Vito yang mengancam Rafael. Vito, kok aku sih? Rafael mengerutkan kening, tidak menyangka kalau itu adalah perintah dari paman ketiganya. Terserah, dia tidak mengatakan apapun lagi. Ketika Kevin bertanya untuk mencari tahu tentang Ezikra, dia tahu bahwa rahasianya tidak bisa disembunyikan lagi dan harus menyiapkan diri. Tentu saja, Rafael yakin bahwa rahasianya hanya akan diketahui oleh beberapa orang dan tidak akan diceritakan ke dunia luar. Sebelum Kevin tahu rahasia ini, dia mengira Ezikra bersembunyi di suatu negara atau Rafael yang punya kepribadian ganda. Tapi dia tidak menyangka bahwa ada 2 jiwa yang hidup berdampingan. Kevin tiba-tiba meraih tangan Rafael di atas meja, dan berkata dengan semangat, "Rafael, aku punya ide bagus dan ingin bekerja sama denganmu." "Aku tidak tertarik." Rafael menarik tangannya kembali dengan acuh tak acuh. Dia sepertinya bisa menebak apa yang ingin dilakukan Kevin. "Aku pikir kamu reinkarnasi untuk berkontribusi dalam penelitian medis manusia." Kevin menambahkan, "Rafael, begitu dia menemukan proyek penelitian medis yang besar, tiba-tiba kepribadian Kevin langsung berubah. Dia menjadi sedikit gila dan sikap biasanya yang pendiam seperti langsung menghilang dalam hitungan detik. Tiba-tiba aku jadi sangat tertarik tentangmu. Di masa lalu, dia tidak akan percaya bahwa ada yang namanya 2 jiwa dalam satu tubuh di dunia ini. Tapi sekarang, Kevin benar-benar ingin tahu kenapa Ezikra bisa lahir kembali di tubuh Rafael Chris, dan juga ingin tahu apakah tubuhnya berbeda dari orang biasa, juga tentang hubungan antar manusia, medan magnet antar orang dan sejenisnya. "Diamlah." Rafael menatapnya dengan jijik, "Aku tidak bisa menahan diri." Kevin seperti memikirkan sesuatu dan langsung kembali dengan tatapan dinginnya. Apakah tidak pernah ingin Giselle bisa bicara? Seluruh tubuh Rafael menegang, lalu bicara dengan sinis, "Kamu bilang itu tidak bisa disembuhkan." Kevin ingin menipunya supaya mau menyerahkan tubuh untuk penelitian medis ya. "Tidak akan bisa. Aku tidak bisa sembuhin dia. Tapi aku bisa belajar dan coba cari cara mengatasi masalah ini. Aku pasti bisa menemukan obatnya." Kevin berkata dengan tenang, "Pikirkanlah, kalau penelitian medis ini berhasil, dunia akan tahu bahwa orang bisu bisa berbicara. Rafael, kamu harus mau mengorbankan ego untuk bisa membuatnya bahagia." Faktanya, kasus seperti Giselle itu relatif jarang terjadi. Biasanya itu terjadi karena bawaan atau kecelakaan. Ada seseorang terlahir dengan tuli dan bisu. Dia tidak bisa mendengar suara dan tidak bisa bicara. Tapi ada Jax yang mengalami itu karena pita suara rusak atau kecelakaan sehingga tidak bisa bicara, karena kanker laring dan pita suara yang diangkat. Tapi Giselle sama sekali tidak bisa bersuara dan bisa jadi sejak lahir pita suaranya tidak punya fungsi vokal dan mungkin afasia yang disebabkan oleh otak. Pada saat itu, Kevin belum terlalu akrab dengan Rafael dan ada lebih banyak masalah medis yang harus pelajari dan eksperimen.
Tentu saja dia jadi tidak bisa menghabiskan banyak waktu untuk kondisi Giselle. Tapi sekarang keadaan berbeda. Kalau Rafael bersedia menyerahkan tubuh padanya untuk penelitian, maka Kevin bersedia meluangkan waktu untuk mempelajari kondisi Giselle. Tunggu sampai penelitianmu berhasil. Rafael tidak tergoda oleh tawaran Kevin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah terlalu lama pergi, aku harus kembali." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Setelah dia pergi, Kevin juga ikut berdiri dan pergi, berencana pergi ke rumah keluarga Okto dan memberitahu mereka tentang Ezikra. Di rumah keluarga Okto, sore hari Vito baru saja pulang ke rumah keluarga Okto setelah selesai kerja. Dia melihat Kevin sedang merenung dan dia langsung bisa mengerti apa tujuan Kevin datang ke rumah keluarga Okto. "Rafael kasih tahu sesuatu padamu tentang keponakan tertuaku?" Dia membungkuk dan bertanya pada Kevin sambil berbisik. "Ya." Kevin mengangguk. "Apakah dia masih hidup?" Vito bertanya dengan hati-hati dan berbisik. "Ya." Kevin menjawab dengan tegas. Vito tidak bisa menahan rasa gembiranya dan bertanya dengan suara keras. "Sungguh? Beneran? Terus di mana ponakan tertuaku sekarang?" "Dia adalah Rafael." Kevin menjawab dengan tenang. "Vito." Kemudian dia memasang ekspresi "kamu menggodaku ya?" dan berkata, "Hei Kevin, jangan bercanda deh. Aku tanya serius di mana Ezikra?" "Ezikra adalah Rafael." Nada bicara Kevin juga terdengar lebih serius. "Rafael itu berasal dari Jerman, tuan muda kedua keluarga Chris. Aku juga sudah melakukan tes DNA dengannya. Dengan semua bukti itu, mana mungkin dia adalah keponakan tertuaku Ezikra?" Vito sudah jelas tidak percaya dan menyangkal kata-katanya.